Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Dimanapun Anda berada, Raisa Radio menyapa Anda di kesempatan sore hari ini 16 Februari 2023 bersama Bincang Sehat Raisa Radio. Sudah stay tune Sobat Sehat, tadi sudah ditemani dengan lagu-lagu enak yang menemani kita dari makan siang tadi sampai dengan sore nih Sobat Sehat, sembari Anda mungkin sedang mencermati berita-berita yang lagi panas nih baru-baru ini Sobat Sehat. Nah Sobat Sehat nih, jangan lupa untuk mengistirahatkan mata Anda Sobat Sehat, apalagi pikiran kita juga butuh istirahat nih. Terlalu banyak mengonsumsi berita-berita atau kabar-kabar yang kurang baik ternyata juga berpengaruh nih pada mood kita Sobat Sehat. Maka perlu diseimbangkan juga dengan kabar-kabar yang positif, yang baik biar tubuh kita, pikiran kita lebih seimbang. Nah terkait dengan kabar positif dan juga kabar-kabar baik, Raisa Radio di sore hari ini siap menyapa Anda dengan tema yang menarik nih. Kita akan bicara tentang kesehatan reproduksi remaja masa kini. Nah, kita juga nanti akan menengok nih, apa kabar nih remaja-remaja kita di Indonesia? Sudah sejauh mana mereka memahami tentang kesehatan reproduksi yang tentu penting pada masa pertumbuhannya. Nah, Sobat Sehat di sore hari ini akan ditemani oleh Dr. Fitriana Muria dari Master of Primary Healthcare dari Departemen Kedokteran Keluarga, Komunitas dan Bioetika FKKMK UGM. Beliau juga termasuk anggota dari Health Promoting University di FKKMK UGM. Kita sapa dulu. Selamat sore, Dr. Fitri. Selamat sore, Mbak Galuh. Cerah sekali ya, Mbak Galuh. Jedok, alhamdulillah hari ini juga cerah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Fitri, dan nanti Sobat Sehat bersama dengan Dr. Fitriana kita akan melihat sepenting apa kesehatan literasi tentang kesehatan reproduksi remaja ini. Dan Dr. Fitriana tidak sendiri Sobat Sehat, bersama juga dengan Dr. Amirah Elisa Wahdi, Master of Science in Public Health dari Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Amirah. Selamat sore Mbak Galuh, selamat sore Dr. Fitri. Baik, terima kasih banyak Dr. Amirah sudah mau menyapa para sobat saya di episode sore hari ini nih, sudah jauh-jauh dari Kulon Progo ini. Terima kasih Dok sudah menyempatkan waktunya. Sobat saya selama kurang lebih setengah jam ke depan ya, kita sampai jam 4 menemani Anda untuk dimanapun Anda berada Sobat Sehat, dan kami persilahkan para Sobat Sehat yang masih di rumah, di jalan atau dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami di 0813 32397300. Selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Amirah. Silakan Dok. Iya, selamat sore. Saya senang sekali bisa bergabung di kesempatan kali ini. Jadi mungkin untuk ngeset pembicaraan kita, saya minta Dr. Fitri dulu kali ya untuk menceritakan. Saya mungkin diingatkan lagi Health Promoting University ini sebenarnya apa sih dan apa relevansinya dengan kesehatan kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja. Iya, terima kasih Dr. Amira atas pembukaannya. Selamat sore
sobat saya kecilnya gitu loh di HPU ini harusnya gimana nih atau dan tidak mewakili dari Health Promoting University untuk yang pokja reproduksi sebenarnya meskipun ini masih dalam tahap pengembangan begitu ya. Iya baik Dokter Amira dan Mbak Galuh ini kenapa kemarin kami berpikir bahwa sepertinya kita perlu nih ada diskusi untuk tema ini begitu ya. Nah ini sebenarnya ada di sini nggak ya mahasiswanya namanya Nadifa nggak ada di sini ya, belum ada mungkin. Jadi begini, Mbak Galuh dan Dokter Amira kemarin kami sempat mengadakan satu penelitian kecil seperti itu ya. Kita awalnya sih hanya ingin mengeksplor aja sih sebagaimana sih kebutuhan mengenai mahasiswa ini terhadap satu informasi atau pelayanan kesehatan reproduksi itu seperti apa gitu ya kan. Lalu kita buatlah penelitian waktu itu dengan Nadifa dengan Dokter Amira juga dan di situ ternyata hasilnya ini cukup wah, ini kalau misalnya kayak gini kita perlu explore lebih lanjut nih, kita perlu diseminasi. Nah, seperti apa hasilnya? Jadi begini, Mbak Galuh dan para sobat saya semuanya. Ternyata kalau misalnya di mahasiswa sekarang itu kan kalau kesehatan reproduksi itu sering dibilang tabu ya gitu. Jadi semua orang tuh nggak pengen ngomongin itu gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya ini adalah satu hal yang memang ada loh di sekitar kita gitu kan, termasuk di lingkungan di satu universitas yang mungkin sepertinya kita menganggap bahwa oh lingkungan saya baik-baik aja gitu, tapi ternyata ada loh kasusnya yang seperti itu. Dan itu tidak hanya dialami oleh uh, um, mahasiswi saja, karena mungkin kalau reproduksi itu lebih banyak ngomongin tentang uh, apa perempuan, wanita, reproduksi wanita seperti itu ternyata tidak gitu. Ada yang dari laki-laki juga gitu, dari mahasiswa juga. Dan bagaimana para mahasiswa ini kan kalau mulai masa muda biasanya kan masa-masa mengeksplor gitu ya. Mereka tuh yang tadinya di SMA tinggal dengan orang tua, lalu kemudian kos, kuliah, tinggal sendiri, mengatur semuanya sendiri sehingga mulai coba-coba tentang hal apapun begitu. Termasuk untuk sesuatu yang itu sifatnya berhubungan dengan reproduksi seperti itu. Nah, mungkin di diskusi ini kita ingin mengkaji lebih dalam itu karena kita nggak mau begini sesuatu yang kita anggap tabu gitu ya, sesuatu yang mungkin selama ini mungkin kita berusaha untuk menghindari ngobrolin itu karena terkait dengan mungkin kepercayaan dan sebagaimana terus tapi kemudian itu berefek yang tidak baik untuk para kaum muda sendiri gitu, baik dari remaja maupun teman-teman yang sudah mahasiswa atau mahasiswi seperti itu mengenai apa saja kebutuhannya. Selama ini mereka menganggap bahwa hal-hal yang berbau reproduksi itu seperti apa, lalu bagaimana mereka mencari ini ya, help seeking-nya ya, mencari pertolongan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dulu ya kali ya, Dokter Amira ya pembukaannya. Jadi kita formatnya ini mungkin diskusi terbuka saja begitu ya dengan semuanya. Mbak Galuh boleh loh kalau mau ikut-ikutan. Iya, benar banget Dokter Fitri. Jadi memang kalau saya bisa merangkumkan gitu ya, karena ternyata sekolah tinggi masuk fakultas kedokteran misalnya, itu nggak serta-merta membuat mahasiswa bisa teredukasi dengan benar. Karena ini bedanya belajar kedokteran sama belajar kalau kita sebut primary health care atau public health gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kedokteran, mahasiswa tuh belajar tentang anatominya, fisiologinya gitu, pengobatannya. Tapi untuk implementasi di masyarakat, bagaimana mereka bisa teredukasi dengan benar, bagaimana mereka bisa mencari informasi yang tepat. Nah, itu belum tentu bisa terrealisasi gitu dengan baik. Nah, jadi di sini yang menjadi topik perhatian utama kita adalah sebenarnya apa sih yang dicari oleh remaja atau anak muda mengenai kesehatan reproduksi, lalu bagaimana sih mereka mencari bantuan, apa aja kendalanya, apa aja kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Dan juga saya yakin teman-teman semua nanti juga diingatkan oleh Mbak Galuh dan staf pendukung yang lainnya gitu ya, yang mengkoordinir pembicaraan kita hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Dokter Fitri, bisa disampaikan gitu melalui channel yang sudah disediakan. Nanti kita akan make sure itu bisa terdiskusikan gitu ya dengan waktu yang terbatas ini. Itu mungkin yang bisa saya bicarakan untuk
sampaikan untuk men-set diskusi kita. Nah, mungkin Dokter Fitri bisa memberikan sedikit paparan kalau dari yang ditemukan ini sekarang apa ya, mungkin bahasanya deskripsinya kondisinya pengetahuan remaja atau anak muda mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri seperti apa sih? Nah, karena ini merupakan satu hal yang bagus ya, Dokter Amira ya, karena happy or not gitu, karena memang ini adalah satu hal yang biasanya tuh dihindari untuk didiskusikan gitu. Jadi mereka tuh merasa kayak ya tahu tapi nggak taunya tuh nggak bulat gitu mungkin ya. Jadi lebih dengan bahasa-bahasa istilah yang apa namanya menslamur-slamur kan kayak gitu kan, sedikit delik-delik kayak gitu atau sedikit membuat itu tersamarkan begitu ya. Nah, banyak sekali itu yang seperti tadi saya bilang bahwa mereka ini masih coba-coba gitu ya. Masih coba-coba. Kadang kalau coba-coba itu ya meskipun saya tahu saya belajar di kesehatan misalnya seperti itu, tapi kan beda ya kalau kita belajar di mahasiswa lalu kemudian kita menjadi praktisi dan kemudian kita menjadi pelaku sendiri mungkin menjadi pasien itu seperti itu beda sebenarnya ya. Misalnya kayak untuk saya saat mencoba-coba tadi, lalu kemudian itu mereka melakukan sesuatu seperti itu, terus kemudian ada efek sampingnya, misalnya ke satu penyakit dan sebagainya, seperti itu kan memang misalnya ya harusnya kan berobat gitu ya, tapi karena ini adalah sesuatu yang tabu, akhirnya mereka memilih untuk berobat di satu daerah yang mereka tuh nggak tahu, yang kita nggak tahu, yang nggak bisa nemuin gitu, karena menganggap gitu, tapi mereka sudah melakukan, jadi malu gitu. Nah, semoga sih pada saat mereka mengalami satu keluhan seperti itu memang berobat pada tenaga kesehatan yang terpercaya dan memang berkualitas ya, karena takutnya kalau misalnya mempercayai hal-hal yang sifatnya itu di luar medis dan sebagaimana, nanti takutnya malah berefek yang kurang baik untuk para remaja dan usia muda ini gitu. Dan ini kebetulan kemarin kan Valentine's ya, semoga sih ya cuma kasih bunga gitu, kasih coklat gitu, saya kurang tahu kalau lain. Dokter Fitri, suaranya apa ngedrop ya? Enggak tuh, ngedrop nggak ya Mbak Galuh? Oke, ya sudah terdengar lagi. Nah, itu kalau misalnya dari Dokter Amira nih, biasanya tuh kasusnya yang paling banyak tuh tentang apa sih kalau kasus repro ini? Oh iya benar. Jadi ini kita juga udah dapat beberapa pertanyaan, tapi saya akan coba mengatur flow-nya biar enak gitu ya. Nah ini menyambung pembicaraannya Dokter Fitri. Ini sesuai sama pertanyaannya juga ini. Kehamilan sebenarnya, kehamilan yang tidak direncanakan. Nah ini kehamilan yang tidak direncanakan ini memang apa ya? Jadi untuk remaja itu memang sangat jadi permasalahan gitu, karena ya satu mereka berbahaya untuk hamil dan melahirkan di usia mereka, dan yang kedua implikasinya kalau misalnya ini terjadi, biasanya yang perempuan terutama itu akan berhenti sekolah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan masa depan yang baik itu juga otomatis hilang gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah yang paling tinggi, yang paling patut dikhawatirkan itu adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Seperti yang disampaikan di sini oleh Mas Gary Ardian ya. Jadi seperti ada kasus di salah satu sekolah yang banyak kehamilan di luar nikah. Ini sepertinya jadi apa ya? Jadi bahasan banyak publikasi ya, atau koran, mau baik itu juga acara di TV gitu, berita gitu ya. Karena ya itu tadi sudahlah kita berbahaya secara fisik, tapi juga implikasi ininya juga apa namanya, implikasi ekonomi dan pendidikannya juga juga jangka panjang. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Saya ya mungkin karena latar belakang saya ya, saya sangat mendukung
yang namanya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Artinya yang komprehensif itu apa? Nggak cuma menjelaskan biologinya, tapi juga hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan reproduksi itu. Contohnya yang sering jadi isu ya di ranah nasional, kalau teman-teman ada yang mengikuti pembicaraan mengenai apa yang terjadi di Universitas Indonesia. Di UI itu tahun kalau nggak salah 2 tahun yang lalu gitu ya, itu sempat direncanakan untuk semua mahasiswa baru mendapatkan pelatihan atau training ya mengenai kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya mengenai konsen. Nah, konsen ini sangat penting bagi kesehatan reproduksi karena itu yang memastikan bahwa tidak ada kekerasan dalam hubungan dua orang gitu ya. Nah, ini kan akhirnya mendapatkan perlawanan dan akhirnya tidak jadi dilakukan. Sementara kalau teman-teman familiar dengan yang namanya survei demografi dan kesehatan Indonesia, itu mengatakan bahwa kenapa remaja-remaja umur 15 tahun ke atas gitu ya memutuskan untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah, itu alasannya ya karena terbawa suasana aja gitu, terbawa suasana, dan ada juga beberapa bagian gitu ya, persentase beberapa dari mereka itu karena dipaksa. Nah, dipaksa ini bisa yang sebutannya dipaksa memang dengan paksaan jelas gitu ya, pokoknya harus gitu. Itu yang bisa kita masukkan sebenarnya masuk ke kategori pemerkosaan. Tapi ada juga yang pemaksaan itu sifatnya subtle gitu, sifatnya itu halus pemaksaannya. Contohnya, kalau misalnya kamu nggak mau berarti kamu nggak sayang sama aku, ya udah kita putus aja. Nah, kalau remajanya atau anak mudanya tidak teredukasi mengenai konsen, hal-hal kayak gini bakal kejadian terus gitu. Dan juga itu adalah salah satu hal dasar gitu ya mengenai kesehatan reproduksi. Jadi penting untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif, nggak cuma tentang biologi. Jadi, dan itu harus kita memang benar-benar jelas menjelaskan detailnya gitu, nggak cuma tentang ya perempuan punya ovum, punya rahim, laki-laki nggak punya, hal-hal kayak itu udah nggak bisa dikerjakan lagi gitu. Karena kalau kita lihat di survei yang sama di SDKI misalnya, berapa persen sih yang mengerti tentang hari atau waktu subur? Ternyata nggak banyak gitu. Dan berapa persen yang tahu tentang alat KB? Nggak banyak juga. Nah, kalau misalnya mereka nggak tahu, ya nggak heran kalau angka kehamilan yang tidak direncanakannya itu tinggi. Nah, ini ada di tingkat 15 tahun ke atas, di umur 15 tahun ke atas. Teman-teman bisa bandingkan sendiri di usia yang lebih muda gitu. Nah, padahal kalau kita lihat sekarang dengan apa yang terjadi sehari-hari, ya informasi itu sudah semakin luas gitu ya, sehingga kalau kita tidak duluan memberitahu mereka atau mengedukasi mereka, lebih sedih lagi kalau misalnya mereka ya pada perempuan terutama saya concernnya, karena yang laki-laki biasanya kalaupun sudah menghamili anak orang lain masih bisa sekolah gitu, nggak kelihatan. Nah, kalau perempuan itu sangat besar resikonya dan itu bisa berlanjut. Nah, ini yang mungkin jadi utama kita untuk bagaimana caranya agar remaja-remaja terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Ya, berikan mereka pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup agar mereka bisa membuat keputusan yang berdasarkan dengan ilmu gitu ya, yang berdasarkan dengan bukti, bukan cuma anekdot yang biasanya dikasih tahu oleh kayak saya dulu, orang tua tuh biasanya kayak gitu, jangan mau dipegang-pegang nanti hamil, nggak dijelasin kenapa pegang-pegangan bisa jadi hamil gitu. Akhirnya juga itu akan menghasilkan ini ya persepsi yang salah. Itu sih mungkin Dokter Fitri ada yang mau ditambahkan atau ada sudut pandang lain yang bisa juga dijadikan pertimbangan? Enggak sih, lebih ke kayak gini mungkin ya Dokter Amira, ini nyangkut juga nih sama pertanyaannya Mbak Sasha, sama kalau tadi dari Mas Giri kan sudah dijawab ya Dokter Amira ya.
memberikan edukasi ini di sekolah gitu sama Mbak Dea gitu ya. Ya memang harus real sih. Ngasih pendidikannya itu harus real gitu ya. Udah kan kalau di SMA juga udah belajar reproduksi bagaimana ini bisa menjadi apa namanya pembuahan bisa terjadi, lalu kemudian bisa apa namanya kehamilan dan sebagainya gitu kan. Reproduksi sebenarnya tidak hanya itu, termasuk konsen juga ya, betul saya setuju. Atau mungkin berbagai penyakit yang sifatnya infeksi itu juga merupakan salah satu bagian dari kesehatan reproduksi juga. Nah, salah satu tips ya untuk bagaimana menganggap ini bahwa itu bukan merupakan satu hal yang tabu atau bagaimana kita deep talk seperti itu, misalnya ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan ya. Misalnya nih kalau misalnya saya ngobrol ya sama anak saya gitu kan, ya kita udah mulai biasa aja ngomongin gitu alat non sewu misalnya alat reproduksi kita tuh namanya apa, kalau misalnya yang laki apa dengan bahasanya mereka gitu. Kok misalnya bisa punya adik tuh gimana sih gitu kan, nggak dibawa burung bangau, enggak, atau kita berdoa minta adik terus tahu-tahu mama hamil gitu, enggak gitu ya. Tapi misalnya memang, oh mama memang tidur sama daddy gitu kan, sama bapak gitu, bahasanya mereka dulu tidur. Nah, apa yang terjadi pada saat tidur gitu? Misalnya nanti bisa dikembangkan lagi pada saat misalnya dia sudah memang pada masanya untuk mengetahui hal yang lebih detail gitu. Atau misalnya dulu anak saya waktu TK itu apa namanya dikasih tahu gurunya gini, jangan ciuman gitu ya. Jangan ciuman tuh bukan karena apa-apa, nanti ada germ, nanti ada kuman gitu. Jadi untuk satu hal yang mungkin itu lebih real. Karena kalau biasanya tuh memang kalau untuk remaja kita kasih idiom segala sesuatu malah bingung gitu. Karena perkembangan apa namanya otak bagian depannya memang belum sempurna ya, prefrontal korteksnya memang belum. Jadi dikasih sesuatu tuh yang real, impact-nya jangka dekat gitu kan. Kamu kalau misalnya merokok tuh nanti bibirmu biru loh kayak gitu, atau misalnya bibirnya hitam, oh itu mereka lebih dong daripada nanti kamu punya resiko terjadi kanker paru. Nah itu malah oh apa tuh yo cek suwe misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin satu hal yang bagaimana kita harus menstrategi ya kalau misalnya dengan remaja atau dewasa muda ini. Lalu misalnya hal kedua, untuk misalnya dengan teman, untuk hal-hal yang sensitif bagus kalau misalnya terbuka, tapi sebagai misalnya kami dokter, terus kemudian dengan pasien, ya kita deep talk-nya biasanya misalnya ya, atau Mbak siapa ya, Mbak Galuh misalnya, Mbak Galuh ingin ngobrol dengan saya enggak? Kayak gitu, misalnya datang dengan orang tuanya, saya boleh minta izin kepada Ibu di luar sebentar ya, saya ingin ngobrol sama Mbak Galuh, mungkin ada hal-hal sesuatu yang jadi yang Mbak Galuh tidak menginginkan Ibu mengetahui atau ingin dibicarakan pribadi dengan saya. Saya akan memberitahu Ibu seandainya nanti Mbak Galuh mengizinkan saya untuk mengatakan ini, misalnya seperti itu. Dan komunikasinya dengan Mbak Galuh juga yang silahkan, saya tidak akan ngekat tuh apa ya, tidak akan memotong di jalan, feel free untuk cerita, saya akan mendengarkan, dan saya akan menjaga kerahasiaan, saya hanya akan membuka ini apabila saya mendapatkan izin dari Mbak Galuh, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu biasanya dia udah mulai terbuka nih. Nah, seperti itu. Termasuk bagaimana cara untuk memberikan edukasi itu ya. Kalau misalnya memang kadang tuh remaja tuh gini ya, kalau misalnya di daerah pedesaan, kalau dulu saya sempat praktek di satu daerah rural tuh memang nggak ada hiburan yang lain gitu. Jadi fokusnya hiburan itu ya itu gitu. Di mana di semak-semak misalnya seperti apa kayak gitu. Tapi dengan seiring dengan berjalannya kemajuan pendidikan tentunya banyak hal-hal yang lain lagi yang dipikirkan oleh remaja gitu. Termasuk nanti sekolahku, Eptanas, Olimpiade, ini udah nggak kepikiran hal yang lain lagi, yang neko-neko tuh udah nggak kepikiran, misalnya seperti itu. Nah, untuk pada saat remaja ini, kadang kalau kita membicarakan satu hal yang sifatnya reproduksi itu harus sedikit lebih netral ya, tidak memakai kacamata saya bahwa saya pakai hijab di sini, kepercayaan saya adalah sebagai Muslim, untuk hal yang di luar kaidah kepercayaan Muslim itu berarti dosa. Kita harus melepaskan satu hal itu gitu, harus lebih ke human gitu. Pendekatannya lebih kepada manusia. Apakah kita bisa mencegah itu at all, tidak terjadi gitu? Apakah kita perlu satu intervensi itu yang sifatnya adalah mencegah agar sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi gitu, ya kan?
kalau misalnya bisa mencegah dari awal pun, ya itu alhamdulillah lebih bagus, dan semuanya kita harapannya pasti ke situ. Yang bagus secara diri, secara agama, dan secara norma memang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sesuatu itu sudah terjadi, lah terus seperti apa prevensinya, kayak gitu ya. Misalnya dengan non sewu, saya semoga nggak dicap apa-apa ya kalau misalnya saya matur seperti ini, misalnya dengan cara pemakaian alat kontrasepsi yang baik. Itu memakai kondom udah bener atau salah gitu, dipakainya kapan. Nah seperti itu kan salah satu yang perlu kita pikirin juga gitu, maksudnya harus sampai ke detail gitu, gak cuma cara pemasangannya aja gitu, apakah harus compliance, harus seperti apa gitu. Termasuk juga kalau misalnya di luar negeri kan sekarang anak-anak ini udah divaksin HPV ya gitu. HPV itu juga mencegah bagaimana nanti efek jangka panjangnya tuh biar tidak terkena kanker cervix. Dan itu diberikan kalau di luar negeri untuk anak usia yang 13 tahunan, karena biasanya kalau di luar negeri itu terutama di negara-negara maju mereka mulai berhubungan pertama usia 13 belasan tahun. Jadi mereka udah diproteksi dulu dari kemungkinan terpapar virus HPV. Mereka sudah diberitahu dulu mengenai cara penggunaan kondom yang baik, seperti apa. Termasuk kalau ada anak-anak SMA, nih dikasih boneka yang bisa nangis dan bisa pipis. Jadi disuruh nih kalau misalnya telat gitu kan, terus teledor gitu sampai nanti tuh punya anak, ini loh resikonya punya anak tuh seperti ini. Jadi mereka tuh real, pengalaman yang dirasakan tuh mereka real, dan mereka bisa mempertimbangkan apa yang nanti mereka akan lakukan seperti itu. Jadi memang nggak bisa ditutupi ya, memang itu udah kayak gitu ya udah disampaikan begitu. Mungkin gitu dulu kali ya Mbak Galuh ya. Semoga tadi menjawab pertanyaannya Mbak Dea dan Mbak Sasha. Iya, terima kasih Dokter Fitri. Ini kalau misalnya mau mau diberikan istilah, apa yang Dokter Fitri barusan sampaikan itu namanya harm reduction atau usaha-usaha untuk menurunkan harm ini, kalau bahasa Indonesianya resiko atau bahaya gitu ya. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang kita lakukan dengan para pengguna jarum suntik. Jadi kalau teman-teman ingat, teman-teman yang menggunakan jarum suntik, yang menggunakan obat-obatan misalnya, mereka kan suka berbagi jarum suntik ya, karena untuk mendapatkan jarum suntik itu nggak gampang. Nah, karena mereka berbagi jarum suntik itu, mereka gampang untuk terkena HIV, kemudian juga hepatitis gitu, yang bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, di beberapa negara maju, mereka mereka melakukan program untuk membagikan jarum suntik gratis yang baru dan mengedukasi para pengguna jarum suntik untuk nggak bisa satu kali jarum suntik itu cuma bisa satu buah jarum suntik itu cuma bisa dipakai satu kali. Nah, ini yang diterapkan di kesehatan reproduksi. Kita nggak bisa menutup mata. Jadi seperti yang Dokter Fitri sampaikan tadi, ya saya pribadi adalah seorang Muslim, saya punya prinsip-prinsip yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Jadi apa yang saya anut bukan menjadi hak saya untuk menjudge atau menghakimi orang lain. Karena kenapa seseorang melakukan hal itu bukan berarti mereka tidak beragama, bisa jadi karena mereka nggak tahu gitu, atau karena satu dua hal yang dimanipulasi ya istilahnya. Apalagi ini dalam konteks usia remaja yang gampang banget dipelintir pikirannya, seperti ya katanya Dokter Fitri belum berkembang 100% otak yang untuk membuat keputusan. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan yang sudah masuk, contohnya dari Mbak Dea gitu ya. Apa saja yang harus disampaikan? Dokter Fitri tadi sudah memaparkan ya hal, tapi kalau misalnya Mbak Dea lebih detail lagi, itu beberapa organisasi LSM, juga Kementerian Kesehatan itu sudah punya buku panduan bagi orang tua, panduan bagi guru untuk melakukan memulai pendidikan kesehatan reproduksi dari usia SD. Kalau nggak salah dari usia SD yang tersedia, walaupun sebenarnya di luar negeri ya, terutama di negara-negara maju,
itu sekali. Dari toddler itu udah diajari dari balita. Karena apa? Ya, karena kita juga ini anak-anak kan, supaya tahu bahwa tidak semua orang boleh memegang alat kelamin mereka, bahwa mereka tahu tidak semua orang boleh melihat mereka tanpa busana. Nah, itu diajarkan dari kecil sekali. Pada saat mereka balita, pada saat mereka belajar toilet training ya istilahnya. Jadi selain ada yang namanya comprehensive sexuality education, kesehatan reproduksi yang komprehensif, ada juga yang namanya pendidikan reproduksi yang sesuai dengan usia. Jadi yang kita ajarkan balita akan beda dengan yang diajarkan ke anak SMP. Yang kita ajarkan ke anak SD akan beda dengan yang kita ajarkan ke anak SMA. Dan itu seumur hidup ya, karena kita kan ada pola-pola kehidupannya, bukan berarti ketika nanti sudah dewasa, sudah menikah, berhenti belajar, itu enggak. Karena nanti bakal beda lagi permasalahannya, termasuk sampai nanti menopause pun, ini khususnya untuk perempuan, ya ada lagi gitu hal-hal yang harus dipelajari, dan ini harus diketahui oleh semuanya. Jadi jangan sampai sekarang ini terbatas ya. Kalau bisa bahasa Inggris, bisa akses internet, itu mungkin teredukasi. Tapi kalau teman-teman kita yang mungkin tidak memahami bahasa Inggris atau nggak tahu bahkan harus cari di mana gitu, harus gimana caranya nyari di Google tentang informasi ini, ya mereka tidak akan terinfo gitu. Jadi paling tidak tugas saya, tugas Dokter Fitri gitu ya, memastikan bahwa satu, dokter-dokter itu teredukasi mengenai hal ini sehingga mereka bisa mengedukasi pasien-pasiennya, terutama yang di layanan primer, di puskesmas gitu ya, karena kan itu adalah tongkat apa ya namanya tonggak uh, utama untuk pencegahan dan promosi pencegahan penyakit dan promosi pola hidup sehat. Nah, untuk orang tua apa sih yang harus dikerjakan ya? Ya, itu harus banyak-banyak belajar. Belajarnya bisa membaca dengan apa yang ada, tapi harus dilihat bahwa itu sumbernya terverifikasi ya gitu ya, tervalidasi benar, atau konsul ke obsgyn masing-masing atau dokter puskesmas masing-masing, dokter anak masing-masing. Jadi pastikan sumber yang didapat itu memang sumber yang valid. Nah, ini juga menjawab beberapa pertanyaan lain ya. Jadi seperti usia ya, usia itu memang sedini mungkin, tapi yang diajarkan ya sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian ya itu tadi tipsnya seperti apa. Saya rasa kalau belajar dari keilmuan saya, contohnya untuk mengajarkan, untuk melatih guru agar bisa mengajarkan ini di sekolah itu nggak gampang. Jadi gurunya harus di training dulu gitu. Nah, saya bukan mengatakan lebih gampang kalau orang tua, tapi orang tua itu memiliki bonding yang lebih kuat daripada guru ke muridnya. Kalau bondingnya udah bagus, ya biasanya lebih terbuka kan, dan orang tua juga mungkin harus memberikan atau menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga anak itu nggak segan untuk bertanya. Ketika anak sudah tidak segan bertanya, mereka akan terbuka, mereka akan mau mendengarkan satu sama lain. Nah, ini kuncinya di situ. Yang susah itu memang kalau bondingnya belum bagus, ya namanya kita juga orang tua kan saling belajar ya. Nggak semuanya punya kemampuan komunikasi interpersonal yang bagus karena satu dan lain hal. Nah, kalau ini belum ada, ya pasti bakal bahasa anak sekarang tuh awkward banget gitu, belajar ngomongin hal ini nih, yang apa sih tiba-tiba kok ngomongin kayak gini gitu. Nah, tapi kalau misalnya bondingnya sudah bagus, kita bisa mulai ya. Mulai dari pembicaraan biasa aja, anggap aja teman gitu ya. Dalam konteks ini anggap teman dulu gitu, walaupun ya memang ada beda antara teman sama orang tua dalam kita berhubungan sehari-hari, berkomunikasi gitu. Jadi saran saya kalau ada yang mau memulai, apa yang harus dikerjakan, investasi dulu di bondingnya. Kalau bondingnya bagus, biasanya anak bahkan mereka sendiri yang mulai nanya, Bu, tadi aku dengar kayak gini, Ibu tahu nggak sih? Bu tahu nggak sih tadi kejadian kayak gini di sekolah. Nah, dari situ tuh mulai tuh ada kelihatan apa ya, celah-celah yang bisa diambil. Nah, kita akan manfaatkan itu.
Nah, tapi ya jangan jangan merasa kecil hati kalau misalnya aduh kayaknya belum siap ya. Ini bukan hal yang yang mudah apalagi dengan kultur kita ya, tapi sebagai orang tua kita harus mau nggak mau belajar supaya siap dan itu adalah tanggung jawab kita dalam memberikan bekal kepada anak-anak walaupun nggak harus menjadi orang tua, kakak, siapapun yang sifatnya sebagai salah satu tokoh yang atau figur yang mengayomi orang-orang yang anak-anak yang lebih muda usianya ya mau nggak mau harus punya keterampilan itu. Terutama juga ya itu terutama adalah guru atau orang tua. Nah ini eh, untuk ini mungkin lebih cocok ke Dokter Fitri ini. Selain masalah kehamilan, apa yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui organ dok? Kira-kira karena saya cuma dokter cuma tinggal gelar doang ya udah nggak udah nggak praktek, jadi STR-nya mungkin nggak ini dihidupin lebih ya? cocok sama dokter Fitri ini. STR-nya dokter Amira nggak dihidupin ya? Udah 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 terlalu males terus. jaga malam, udah. Jadi untuk organ reproduksi perempuan ya mungkin ya ini yang perempuan dulu deh kita lihat dulu selain untuk kewaspadaan atau perhatian kita mengenai kehamilan misalnya seperti itu mulai diperhatikan juga menstruasinya lancar tidak, sakit tidak, seperti itu. Kalau misalnya tidak menstruasi lalu kemudian apa namanya ada keputihan atau tidak misalnya kayak gitu itu juga perlu di evaluasi atau perlu dimulai dilihat lagi nih menstruasinya teratur enggak, ada keputihan tidak, kalau ada warnanya seperti apa, berbau atau tidak itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya perempuan lagi, apakah sudah vaksin HPV? Kalau belum, segera vaksin, mumpung belum menikah, gitu kan. Dan ini merupakan satu masa-masa yang efektif untuk pemberian vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks. Terus apa lagi ya? Apakah ada nyeri di payudara, sekitar payudara? Nah, misalnya seperti itu ada atau tidak. Lalu kemudian tertarik dengan siapa, laki-laki atau perempuan? Nah, itu juga merupakan satu hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau ini konteksnya yang anak muda ya, nanti kalau misalnya sesuai dengan usia yang wanita yang lebih dewasa, agak beda lagi pendekatannya. Apakah sudah menikah atau belum, sudah seksually aktif atau belum, sudah pernah pap smear kah, kayak gitu. Terus riwayat obstetrinya seperti apakah, nah itu nanti agak beda lagi. Nah sekarang kalau misalnya yang mahasiswa, yang laki-laki begitu, apakah bisa berfungsi dengan normal gitu. Apakah kalau pagi itu bisa bisa berdiri misalnya seperti itu juga perlu apakah pernah mimpi basah atau tidak atau sering atau seperti apa misalnya seperti itu. Terus kalau lagi pengen biasanya ngapain gitu? Apakah dengan ini sendiri atau jajan dan sebagainya? Tertarik dengan laki-laki atau tertarik dengan perempuan. Nah, ini satu hal yang bisa diperhatikan juga untuk kesehatan reproduksi gitu. Nah, ini ada cerita yang menarik nih. Dulu waktu itu saya pernah ada praktek mahasiswa exchange ke salah satu negara di ASEAN. Dari sininya sih baik-baik aja, tapi dari sana terus kemudian terpengaruh pergaulan, akhirnya mencoba dengan yang sesama jenis. Pulang bingung gitu. Apa saya harus cek ini ya dok? Lah lah kok kemarin nggak dipersiapkan dulu gitu kan? Karena mungkin di sana itu ini dok dengan men terus ini. Waduh ya wes kalau gitu sekarang cek lagi. Nah sebelum tahu seperti itu kan mulai bisa apa ya mengevaluasi diri ya seperti apa ketertarikannya. Lalu nanti kalau misalnya perlu dan mempunyai kekhawatiran Mbak dan Mas semuanya ini tentunya bisa untuk berobat dengan dokter terdekat atau dengan dokter obstetri juga boleh misalnya seperti itu. Termasuk yang laki-laki, apakah pada saat mengeluarkan sperma disertai dengan nyeri atau tidak? Apakah ada cairan lain yang keluar? Misalnya seperti itu juga satu hal yang bisa kita evaluasi. J. Begitu, Dokter Amira. Iya, benar banget sih dok ya karena kita kadang apa ya siap-siap gitu ya. Jadi ini untuk tumbuh dewasa itu nggak cuma secara fisik ya kita kita bertambah bertambah besar atau bertambah
umur gitu, karena secara kehidupan pun gitu ada perubahannya, termasuk se apa ya, faktor seksual dan reproduksi dari tubuh kita sendiri gitu. Oleh karena itu memang kayaknya nggak apa ya, nggak putus-putus. Yang disarankan itu adalah belajar 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 gitu, karena itu adalah kunci supaya kita bisa tahu gitu apa yang harusnya kita mengerti, apa kita bisa teredukasi dengan baik. Jadi belajarnya ini ya baca gitu, atau juga banyak ya seperti ini, gabung di Radio Raisa ini ya salah satu cara belajar gitu kan, untuk bisa terinfo mengenai hal-hal yang sebagai apa ya, responsible adult gitu, orang dewasa yang bertanggung jawab. Kita paling tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kebacut, karena memang kasus-kasus yang tadi itu semuanya ya gara-gara kebacut gitu, dan kebacutnya itu nggak cuma di level remajanya, yang kebacutnya juga di level orang tua dan juga dewasa di sekitarnya, karena nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngajak ngobrol gitu. Jadi kalau kalau saya bisa ngasih apa ya, kayak kalau kita baca buku tuh ada kalimat yang kita stabilo gitu. Nah, kalau ada yang mau di stabilo di sini adalah gitu, jangan berhenti untuk membaca atau belajar mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, karena itu buat diri kita sendiri gitu. Kalau saya bahkan ketika sudah menikah gitu ya, bukan berarti selesai ya, itu memang nyatanya seperti itu gitu. Jadi contohnya kayak teman-teman yang banyak bahkan pertanyaannya itu mulai muncul ketika mereka menikah, karena sebelum menikah nggak pernah diajarin sama sekali, terus tiba-tiba ya kaget aja gitu. Nah, ini yang kita coba hindari, kita kasih kembali ke penelitian yang menjadi pemacu dari pembicaraan kita kali ini ya, karena kita belajar bahwa di awal itu seharusnya di remaja sudah tahu, tapi ternyata keadaannya sekarang kita mengerti tidak seperti itu, bahwa remaja juga ternyata tidak teredukasi sesuai dengan tingkat umur mereka. Nah, ini pengingat bagi kita semua untuk ya catching up, jadi harus mengejar ketertinggalan tersebut gitu. Apapun yang bisa teman-teman lakukan di lingkungan masing-masing untuk mengejar ketertinggalan itu. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Monggo Dokter Fitri kalau ada yang mau ditambahkan sebagai penutup, karena saya sadar ini waktunya sudah mau udah hampir jam 4, dan saya juga setelah ini akan serahkan ke Mbak Galuh ya berarti ya. Ya, Mbak Galuh kayaknya tadi mau masuk nih. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih Dokter Amira dan juga Dokter Fitri. Menarik sekali pembicaraannya tadi ya, yang soal menyederhanakan kalimat ini saya rasa, dan juga tadi Dokter Amira sempat mention tentang bagaimana kita harus semangat belajar. Nah, ini juga semangat belajar datang dari para sobat saya yang sudah ada di WhatsApp ini. Dok, mohon izin untuk membacakan ini satu pertanyaan yang menarik dari semangat belajar datang dari Selamat sore, Sugeng Sonten Dokter, saya Ibu Utami Ratnaningsih di Sleman. Selamat sore Dokter Fitri dan juga Dokter Amira, bagus sekali pembicaraannya. Kebetulan saya seorang guru dan bersama dengan teman-teman saya juga masih resah dengan bagaimana cara memberikan edukasi ini. Lalu Dok, untuk cara memberikan literasi kesehatan itu bagaimana nih? Sifatnya klasikal atau individual ya? Apakah disampaikan pada saat banyak orang atau sedikit orang? Dan bagaimana memulainya? Begitu, Dokter Fitri. Ya, Silakan, Dok. Ibu tadi guru di mana tuh? SD, SMP, SMA gitu? Nggak tahu. Ya dibuat general aja ya. Oke, monggo, Jadi Dok. memang ya untuk kalau misalnya guru berarti kan masih sekolah SD menengah atau yang menengah atas ya. Be frank aja gitu. Langsung aja bilang apa adanya, nggak usah ditutupin. Bisa dengan bahasa yang mereka lebih mudah dimengerti, tapi tidak perlu ditutup-tutupin gitu. Jadi lugas bahasanya, bahasa lugas itu beda dengan, saya kira sopan, tetap sopan gitu kan, asal bukan kiasan. Kalau kiasan mereka nanti bingung harus seperti apa. Itu satu. Terus yang kedua, apakah klasikal atau individual? Kalau misalnya itu adalah satu perilaku menyimpang dari satu siswa, tentunya perlu diberikan satu konsultasi yang sifatnya individual, dipanggil di tempat yang private, tidak di depan teman-temannya, dan sebagainya. Tapi apabila sifatnya ini adalah himbauan untuk semua siswa,
ya dikemukakan di depan kelas tidak masalah gitu kan. Biasanya kalau anak SMP tuh apa sih? Udah mulai pacaran gitu ya. Ayo, ayo yang pacaran, ayo gitu kan. Udah, kalau maksimal udah pegangan tangan aja. Kalau nggak dipegang lebih bagus itu anak orang misalnya kayak gitu ya. Atau kalau jangan pegang yang lain. Yang pegang yang lain itu maksudnya apa gitu. Tunjukin aja pakai gambar gitu. Apalagi sampai memasukkan segala sesuatu. Nah, itu seperti itu ya dibuat lugas saja gitu. Saya rasa sih memang karena kalau anak-anak lebih mudah menyerap informasi yang sifatnya langsung. Kalau anak SMA lebih mudah lagi karena mereka sudah tahu, sudah mens, sudah mimpi basah gitu kan, sudah tahu bagaimana proses kehamilan bisa terjadi, wah malah luwih kayak guru biologi dan lebih kayak dokter aja gitu, nggak masalah. Ini kenapa kita harus mencegah ini, misalnya kayak gitu. Atau misalnya amit-amit non-soy, misalnya ada yang kebablasan, mengapa itulah pentingnya kondom, dan sebagainya. Kalau misalnya perempuan, ataukah misalnya harus dengan KB, misalnya seperti itu, apa yang dicegah, seperti apa, prosesnya seperti apa, saya rasa bisa lebih frank lagi begitu. Karena harapannya adalah semakin kita tidak membicarakan ini dengan real, nanti mereka semakin menghindar. Masalahnya kalau mereka itu menghindar, tidak membicarakan itu dengan orang-orang yang terpercaya, termasuk guru dan petugas kesehatan, atau teman yang baik, itu mereka nyari-nyarinya sembunyi-sembunyi. Ya, WhatsApp-an, nyari di web, gitu kan. Terus mencoba-coba sendiri yang kita nggak tahu. Nah, itu malah yang lebih mengkhawatirkannya di situ. Begitu mungkin ya, Mbak Galuh ya, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Tamira Tanisi. Terima kasih sudah menjawab ke Raisa Radio, dan ternyata sesuatu yang kebingungan itu bisa diselesaikan dengan sederhana saja, sampaikan saja, sesimpel itu, begitu ya, Dok ya. Ya, mungkin ini semoga menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat. Dokter Fitriana atau Dokter Amira, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi kali ini? Silakan. Saya sih cukup. Enggak sih, sudah cukup. Baik, Dok. Baik, matur nuwun sangat, terima kasih banyak Dokter Fitri dan juga Dokter Amira sudah menemani Sobat Sehat di sore hari ini. Sobat Sehat, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Kita jadi lebih tahu bagaimana pentingnya memberikan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, dan juga plus juga nih para Sobat Sehat yang sudah menjadi orang tua yang sedang menyimak ini, baik Sobat Sehat yang di radio, di website, di Zoom, atau juga mendengarkan di podcast kami, juga bisa jadi lebih tahu tips-tipsnya atau bagaimana langkah-langkahnya, cara-caranya untuk membridging obrolan kita untuk menuju pembicaraan tentang literasi kesehatan ini seperti apa pentingnya. Semoga kita bisa sama-sama untuk bahu-membahu sesuai dengan porsi kita ya Sobat Sehat, untuk kita bisa memberikan literasi yang baik terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih banyak Dr. Fitri dan juga Dr. Amira sudah mampir di Raisa Radio sore hari ini. Senang bertemu dengan Dr. Fitri dan Dr. Amira. Sama-sama. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf nih bila ada Sobat Sehat yang sudah mengirimkan WhatsApp namun belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak, dan dokter, mohon maaf bila ada kesalahan ya Dok ya pada saat berlangsungnya bincang sehat ini. Semoga pengetahuan hari ini juga memberikan berkah untuk kita semua Sobat Sehat dan menjadi amal jariah untuk Dr. Fitri dan Dr. Awirah serta keluarga. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Sehat. Dok, mohon izin pamit ya Dok ya. Salam sehat Iya, Dr. Fitri, pamit. Dr. Amira. Terima kasih Sobat Sehat, dan Galuh beserta dengan tim Raisa Radio pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.